Kali ini kami akan membahas tentang Final Kamen Rider Geats. Kita langsung ceritakan bahwa setelah Sumuri menarik pelatuknya dan untuk bersiap menembakkan peluru, mereka sepertinya telah dibawa ke dalam universe lain, di mana kejadian di 48 episode sebelumnya digambarkan tidaklah terjadi. Keiwa dan Sarah sedang berada di toko soba, Neon melakukan live streaming, dan Michinaga kembali bekerja di lokasi konstruksi. Zin di sana diperlihatkan menuju ke kuil dan mendekati kuil kecil tempat dia menyapa Ace sebelumnya. Sumuri menyambutnya lalu ia pun berterima kasih padanya karena sudah menjaga tempat ini dengan aman. Dia bilang dunia mungkin sudah melupakan Ace, tapi dia tidak ingin melupakannya. Dia menempatkan beberapa bunga di kuil dan Zin mengatakan dia juga tidak akan melupakan Ace sama sekali. God Aceng. Sumuri ini mengingat kembali momen saat dia basah-basahan menembak Ace. Sebetulnya Dark Sumuri lah yang memasuki tubuhnya dan mempengaruhinya untuk menembak Ace. Dark Sumuri mengolok-olok Sumuri karena begitu mudahnya ia dimanipulasi. Sueru mengatakan Ace akan terlahir kembali di dunia baru, tapi dia tidak lagi menjadi Geats. Dia dan Dark Sumuri pergi untuk mengurus hal lain. Sumuri berlutut di dekat tubuhnya Ace yang tidak bernyawa sambil menangis. Namun Ace tiba-tiba muncul di hadapannya dalam sebuah penglihatan. Dia memberitahu kakak perempuannya tersebut untuk tidak menangis dan mengatakan dia harus siap untuk momen seperti ini. Ace berterima kasih kepada kakak perempuannya atas segalanya dan memberitahukannya bahwa dia harus pergi sekarang. Keiwa, Neon, Win, dan Daichi semuanya kaget saat Dark Sumuri mengumumkan bahwa Ace telah tumbang. Tapi permainan akan dilanjutkan dan semua rider harus terus bertarung sampai mereka tersingkir. Sueru menemukan Keiwa dan Neon yang keduanya dengan cepat henshin dan mereka pun bertarung, namun tak satupun dari mereka yang mampu melawan kekuatan pengontrol waktu dari Sueru. Michinaga datang untuk menyerbu, tapi Sueru ini menggunakan kekuatannya lagi untuk mengembalikan mereka bertiga ke masa ketika mereka tidak memiliki driver. Mereka pun terpaksa di henshin. Saat ini Zin berkata bahwa berkat Ace dunia mereka aman. Namun Sumuri mengoreksinya dan mengatakan keinginannya dan juga keinginan Keiwa, Neon, dan Michinaga juga patut diakui dan juga diapresiasi. Meskipun berjuang melawan Sueru, Keiwa, Neon, dan Michinaga semuanya mengeraskan tekad mereka masing-masing. Mereka setuju bahwa mimpi adalah hal yang bisa membantu memperkuat manusia dan mereka telah mempelajarinya dengan menjadi Kamen Rider. Itu sebabnya keinginan mereka ini tidak akan pernah mati. Mereka mengingat Ace dan pada saat itulah Ace menunjukkan dirinya lagi kepada mereka. Ketiganya kaget saat Ace melaju dengan kencang. Sueru tidak mengerti karena Ace seharusnya sudah mati. Ace mengatakan dia mati secara fisik, tapi dia telahlah menjadi dewa. Dia menjelaskan bahwa dia mempersiapkan momen ini ketika dia membuat janji kepada ibunya untuk menciptakan dunia yang jauh lebih bahagia. Dia harus menjadi seorang dewa, dan inilah dia. Lalu Ace dan Sueru pun bertarung satu sama lain. Ace mengabulkan keinginan orang lain dan mengembalikan driver mereka, Keiwa, Neon, dan Michinaga lalu henshin. Sueru yang marah mencoba melawan keempatnya. Tapi impian dan keinginan mereka terlalu kuat. Kekuatan God Ace juga membantu di sana. Dan adegan finish Boost 9 Victory, Sueru ini dilanda ledakan besar akibat jurus finish tersebut. Sueru mengira dia akan selamat, namun Ace keluar dari dalam tubuhnya untuk menghabisi Sueru selama-lamanya. Ace menandai dimulainya dunia baru di mana semua orang ini bisa bahagia. Zin dan Daichi menyaksikan Game Master menghilang dan dunia mulai dibangun kembali. Samas yang panik meminta Dark Sumuri menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun Girori memberitahukannya bahwa penonton telah memutuskan sudah waktunya bagi mereka untuk menghilang. Kata Girori, masa depan era ini kini ada di tangan orang-orang yang menjalaninya kini. Ace berbicara dengan Keiwa, Neon, dan Michinaga. Dunia baru ini tidak akan membatasi kebahagiaan mereka. Kebahagiaan hanya dibatasi oleh panjangnya impian, keinginan, dan juga keinginan dirinya sendiri. Ini adalah sebuah dunia baru yang mereka tempati dan mereka ini harus memastikan bahwa mereka dapat menemukan kebahagiaan itu di tempat mereka masing-masing. Keiwa, Neon, dan Michinaga ingin Ace bahagia bersama mereka. Namun dia mengatakan lebih baik untuk melupakannya. Dan bagaimanapun, dia adalah Kitsune. Keiwa, Neon, dan Michinaga menyaksikan Ace menghilang perlahan. Bagaimanapun dia memberitahu Sumuri bahwa di GP baru yang misinya untuk mendukung keinginan masyarakat akan kebahagiaan tanpa biaya yang mematikan akan segera dimulai. Dia bertanya apakah dia akan menjadi navigator lagi, dan dia bilang dia yakin bahwa dia akan menjadi navigator. Setelah Zin pergi, Sumuri melihat tablet harapan yang ditinggalkan oleh orang lain di kuil. Dia sangat berharap semuanya menjadi kenyataan dan sepertinya mereka sudah melakukannya. Dalam tablet harapan tersebut, Win diceritakan punya band punk terbaru.
Daichi menginginkan hidup berdampingan secara damai dan aman antara manusia dan juga Yamato. Michinaga menginginkan daging yang lezat. Sarah mempunyai banyak sekali keinginan di dalamnya. Neon menemukan pangeran idealnya dalam dirinya Kyun, dan Keiwa menikmati perdamaian dunia. Namun belakangan ini, Ace senang membaca semua keinginan mereka di dalam tablet tersebut. Dia mengatakan semuanya akan menjadi kenyataan selama kamu terus bermimpi dan meraihnya. Ace yakin bahwa dunia ini memiliki apapun yang diperlukan untuk memenuhi sebuah kebahagiaan itu sendiri. Terima kasih Gits atas semuanya. Ini episode final. Gits dan semua karakternya. Ini adalah sebuah kesatuan karakter yang sama yang telah Omhige tonton selama 49 episode ke belakang. Namun rasanya seperti seseorang mengambil episode terakhir dari Gits yang sebetulnya kita dapatkan selama setahun terakhir dan menggantinya dengan final Gits di universe alternatif lain. Mau dicocok-cocokkan pun ya bisa aja menjadi seru. Seperti sekarang ya cukup seru. Meski di pertengahan ada saja yang membuat down pace-nya, yaitulah dicocok-cocokin juga terjadinya hal seperti ini. Maksud Omhige ini cocok dengan scene tentang pemulihan dunia gitu ya. Hanya dengan memecah dunia dan garis waktu dan sejarahnya, lalu menyatukannya kembali sesuai keinginan. Kayak seperti apa gitu menurut Omhige, rasanya benar-benar terasa janggal, sangat terputus dari perjalanan yang sangat bergelombang selama setahun terakhir ini di awal gitu. Jadi kayak ada elemen yang tiba-tiba seperti ini. Perasaan dan pesan-pesan yang agak deep dan memotivasi dalam episode final ini tidak terhubung dengan sisa seri untuk Omhige gitu, tidak nyambung ataupun secara endingnya seperti sedikit dipaksakan maksudnya, dan juga terkesan terputus gitu. Omhige suka aura final yang malah memotivasi, bersemangat, dituntun untuk bermimpi, plus sentimental ya seperti episode terakhir ini gitu. Cuma sayangnya di episode sebelum-sebelumnya si dorongan untuk sampai ke ending yang bernafaskan seperti ini seperti benar-benar tidak dipersiapkan dari segi hal yang diperlukan untuk mendukung ending final ini. Hal ini membawa kita ke satu musim Gits secara keseluruhan. Omhige kira keluhan terbesar adalah cara musim ini memperlakukan karakter-karakternya. Pada dasarnya premis di atas kertas untuk setiap karakter ini udah ada, baik pada awal musim dan sekarang pada akhirnya. Sebenarnya sangat kuat gitu, termasuk karakter Sumuri. Tapi disinilah masalahnya terjadi juga. Sumuri ditampilkan sebagai bagian integral dari cerita keseluruhan Kamen Rider Gits. Bukan hanya untuk plot utama dari DGP aja, tapi juga dengan alur cerita utama yang diharapkan besar untuk karakter Ace. Namun, selama sebagian besar musimnya ini terjadi, dia disajikan ini. Sumuri ini lebih seperti teman asisten biasa gitu yang biasa kita lihat dalam musim Sentai ataupun Kamen Rider. Nyatanya Sumuri ini memainkan plot yang cukup penting. Seperti karakter yang biasa-biasa aja gitu, nampaknya Sumuri ini bisa aja menghilang tanpa dirindukan awalnya. Lalu tiba-tiba dalam sepertiga terakhir musim series, rasanya hampir seperti series Gits ini meletakkan beban dunia yang dibuat ulang di pundaknya Sumuri. Dalam satu episode dia adalah karakter penting atas prestasinya sendiri dalam scene. Di episode berikutnya dia adalah perangkat plot untuk beberapa twist acak dalam cerita untuk membantu Ace membangun kedalaman untuk karakternya sendiri. Ini akan berlangsung bolak-balik aja terus sampai episode terakhir kali ini. Tahu kan menurut Omhige gitu, ini episode baik namun berkelok cukup tajam. Alih-alih cerita dan perkembangan karakter bergerak maju dengan mantap sepanjang musim, mereka justru berhenti dan mulai lagi. Bahkan terkadang diubah 180 derajat. Setidaknya itulah yang terasa. Cerita tentang ingin keadilan dan perdamaian dunia ataupun membalas kematian saudara ataupun mencari cinta dan keluarga sangat dasar, tapi merupakan titik awal yang valid bagi karakter manapun untuk memiliki perjalanan 50 episode yang menarik dan juga seru. Namun entah bagaimana Gits menemukan cara untuk menahan karakter tersebut. Alih-alih Ace, Keiwa, Neon, Michinaga, dan Sumuri terasa seperti kelompok pemimpi muda yang berjuang bersama untuk menemukan kebahagiaan mereka dan membantu orang lain menemukan kebahagiaan. Seperti yang coba ditampilkan dalam episode terakhir, kita malah mendapatkannya sebagai individu yang longgar, terhubung, dan malah kayak seperti hubungan bisnis biasa. Alih-alih permainan mematikan ini membawa mereka bersama-sama dalam ikatan yang sepadan, mereka malah terjebak dalam roller coaster yang didorong oleh plot. Jadi ketika musim ini pertama kali tayang, dikatakan gembar-gembornya bahwa ceritanya akan terinspirasi oleh Fortnite dan juga Apex Legends, atau malah seperti Squid Game di Netflix. Namun nampaknya tidak seperti Gans juga. Bagi Gits, versi Kamen Rider ini ya aman gitu untuk minggu pagi.
Serial minggu pagi seperti Squid Game mungkin akan menjadi musim yang menarik pada awalnya. 4 rider inti ini terus berjuang melalui musim di GP untuk mewujudkan impian dan keinginan mereka masing-masing. Sepanjang jalan kita akan bertemu dengan player minggu ini, dan kemudian mereka akan memiliki cerita masing-masing yang akan membantu mengembangkan perjalanan musim dari keempat karakter inti kita kali ini. Tapi tidak semuanya tentang Ace aja menjadi seorang Ace. Dia adalah pemenang abadi yang telah memikirkan segalanya sepanjang abad, dan itu semua untuk menemukan ibu yang meninggalkannya. Nah, dia akhirnya menemukannya, tetapi kemudian dengan cara atau lainnya menjadi titik plot yang diabaikan gitu. Yang tadi menjadi seakan diabaikan, yang menemukan ibu gitu. Anyway, itu hanya salah satu dari banyak titik plot yang dijalankan dengan canggung sepanjang musim. Tidak seperti musim lain yang mungkin suka menarik sesuatu dari kekosongan, Gitz melakukan hal menarik dengan memperkenalkan ide kemudian meletakkannya dalam tempat penyimpanan sampai mereka ingat bahwa itu ada dan mengeluarkannya lagi. Ini berlaku juga untuk poin-poin dan juga plot secara keseluruhan, dan juga poin bagi para karakter spesifik. Final season ini nampaknya ingin membuat segalanya lebih rumit dari yang seharusnya terjadi, tapi untungnya nontonnya enjoy gitu. Ya bebas, ya kita juga media harusnya netral gitu, jangan terlalu menggembor-gemborkan bagus ataupun negatif juga enggak. Terlebih enjoy aja gitu menonton si Gitz ini. Ramai untuk kita ikuti si roller coasternya itu tadi, bebas ya. Kita bagi penonton, pilihan yang bisa kita ambil adalah kita bisa memaksakan untuk menemukan pesan yang dalam ataupun menikmati kebahagiaan karakter yang luar biasa di Gitz. Atau sebagai penonton kita juga bisa menangis atas drama emosional meskipun nggak terjadi. Tapi mungkin sekedar menikmati perjalanannya dan menikmati pandangan yang cukup bagus, ini oke-oke aja dalam menonton Gitz ini. Gitz bisa menjadi sesuatu yang cukup hebat, tapi sayangnya nggak seperti itu. Thank you Gitz dan seluruh jajaran timnya, kru, dan juga pemainnya. Apapun itu layak diberikan apresiasi yang sangat besar karena telah menyelesaikan produksi dengan lancar. Terima kasih atas kerjanya setahun ini. Pokoknya cukup segitu aja dari Om BG. Thank you telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.